Film ini menceritakan tentang perjalanan cinta seorang wanita yang merubah kehidupannya, yang dimana wanita itu terlibat cinta dua orang pria yang masih bersaudara. Belum juga selesai masalah tersebut, wanita itu dihantui teror dari seorang pria tak dikenal. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai. Kita langsung diperlihatkan tokoh Melanie dan Martin di film ini. Ketika itu Martin akan memberikan kejutan pada Melanie kalau Martin akan memberikan Melanie sebuah rumah sebagai bukti kalau dia serius berhubungan dengan Melanie. I love it. Martin! Atin ba to? Tentunya Melanie sangat senang dengan kejutan yang diberikan pada dirinya dan Melanie tambah sayang pada Martin. Malam harinya Martin dan Melanie mengajak sepupunya masing-masing yang bernama Leo. Leo di sini merupakan sepupu dari Martin dan Anggi sepupu dari Melanie. Mereka berdua mengundang sepupunya untuk menjadi saksi kalau Martin akan melamar Melanie. But this time, Melanie pun menerima lamaran Martin dan mereka pun mengabadikan acara lamaran itu dengan berfoto. as long as I have you with me. Yakapin mo ganito, ganito. Ayan, tapos yakapin mo. Sebagai hadiahnya, Melanie pun langsung mengajak Martin bermain futsal bersamanya. Keesokan harinya, mereka berdua membeli beberapa perabot untuk mengisi rumah mereka yang kosong. Meski ada perbedaan pendapat, tapi mereka tetap saling mencintai. Oh, sige na, sige na. Ternyata Martin ini mengelola tempat gym di kota Manila dan Martin bekerja sama dengan sepupunya Leo. Ketika itu Leo datang ke tempat itu dan Martin menjelaskan dana yang kemarin Leo berikan padanya. Uang itu dibelikan alat fitness yang baru. Martin meminta pada Leo untuk bersabar karena di bisnis pengelolaan fitness tidak cepat bakal memperoleh keuntungan. Leo pun percaya pada Martin kalau ia akan mengelola keuangan yang telah diberikan padanya. Sementara itu Melanie terlihat senang dan ia ditemani oleh sepupunya Anggi. Anggi pun menyindir kalau Melanie tidak akan kedinginan lagi setiap malamnya karena sudah memiliki penghangat. Melanie hanya bersyukur kalau ia mendapat pria yang baik dan bertanggung jawab seperti Martin. Melanie berharap dia akan memulai hidupnya yang baru bersama Martin karena Melanie sudah lelah berganti batang. Sebagai pasangan baru, Martin tentunya selalu meminta jatah setiap malamnya pada Melanie. Keesokan harinya Martin pun bangun di pagi hari dan ia harus berada di gym pada jam 7. Melanie pun menyiapkan jus untuk dibawa Martin ke tempat gym. Karena terburu-buru Martin langsung meminum jus itu dan ia langsung berpamitan untuk pergi ke tempat gym. Sementara itu Melanie masih memburu barang-barang furniture untuk menghiasi rumah barunya. Setelah itu Melanie memutuskan untuk pulang. Namun ketika di basement, ia disekap oleh orang asing yang menggunakan masker wajah. Melanie pun mengalami kejadian yang gak mengenakan. Akan tetapi dirinya bisa meloloskan diri dengan menjerit dan bisa mengundang perhatian orang untuk menolongnya. Ketika berada di rumah, Melanie terlihat parno. Ia masih terbayang perlakuan orang tadi kepada dirinya. Dan ia begitu hafal dengan sorot mata pelaku yang menatap dirinya. Bahkan Melanie tidak bisa tidur seakan ia ketakutan mengingat kejadian itu. Bukan itu saja, Melanie sering melamun. Ia tidak fokus saat melakukan aktivitas sehari-hari. Mereka berempat memutuskan untuk pergi ke bioskop. Terlihat ekspresi wajah Melanie yang ketakutan di saat menonton bioskop itu. Benar saja ketika Anggi berdua bersama Melanie, ia bertanya ada apa dengan Melanie. Anggi melihat kalau Melanie merasa tertekan sejak di dalam bioskop. Melanie mengatakan hal jujur pada Anggi kalau dirinya tengah dibuntuti seseorang. Karena Melanie tidak bisa tidur, ia pun meminta jatah bermain futsal pada Martin. Kejutan pun Melanie dapatkan saat dirinya berulang tahun. Begitu perhatiannya Martin kepada Melanie, mereka pun memutuskan pergi ke sebuah klub di kota tersebut. Lagi dan lagi di dalam klub itu, Melanie melihat sosok penguntilnya di sebuah klub itu. Dan ia pun teringat kalau dulu ia pernah beradu domba dengan pria itu dan ia masih teringat sorot matanya yang tajam. Leo pun mengajak Melanie untuk menikmati musik di klub itu. Mereka berdua terlihat cukup akrab dan tak segan Melanie memeluk tubuh Leo. Setelah Melanie berada di rumah dan ia pun membuka foto di dalam laptop,
Melanie terkejut melihat pria itu ada di dalam foto bersamanya. Melanie menemui Anggi dan ia mengatakan apa Anggi mengenal pria di dalam foto ini. Tapi ternyata Anggi tak mengenal orang itu dan Anggi mengatakan apa pernah Melanie terlibat cinta satu malam. Oh enaknya. Melanie mengakui akan tetapi hubungan mereka tidak berlanjut karena Melanie meninggalkannya begitu saja. Menurut Anggi mungkin pria yang mengikuti Melanie seorang pria yang masih penasaran pada Melanie. Melanie mengingat kalau kejadian itu 1 tahun yang lalu sebelum ia mengenal Martin. Sesuatu hal yang tak terduga, ternyata Leo menaruh hati pada Melanie. Leo pun sering mengambil foto Melanie secara diam-diam dan ia mengeditnya seakan dia sedang bersama Melanie. Suatu hari ketika Anggi dan Melanie sedang berada di dalam lift, ada seorang pria masuk ke dalam lift. Ketika itu Melanie masih hafal aroma parfum orang itu karena ia pernah terlibat cinta 1 malam dengan pria yang menggunakan parfum itu. 10 minutes, kita tayo sa 6th floor. Suasana Melanie semakin tegang dan tak karuan ketika ia berada di lift bersama pria misterius itu. Suatu hari ketika Martin beranjak pergi ke tempat gym, Leo yang mengetahui Martin pergi ia pun menghampiri Melanie. Leo memberikan sedikit makanan pada Melanie. Melanie yang tidak mencurigai maksud hati Leo mempersilahkan Leo untuk masuk ke rumah. Leo terbelalak saat melihat lekuk Melanie dan ia berhayal bermain futsal bersama Melanie. Keesokan harinya saat Martin berniat mencari buah di dalam kulkas, ia melihat kue sus dan ia pun menanyakan dari siapa kue sus ini. Melanie menjawab kalau kue sus itu pemberian dari Leo. Martin pun mulai curiga terhadap Melanie dan ia memutuskan untuk pergi meninggalkan Melanie. Try to lose some weight. Gym ka nga. Seperti biasa, Melanie melakukan gym bersama Anggi. Ketika itu Melanie cerita tentang pria yang bertemu di lift saat bersama Anggi. Melanie mengatakan kalau aroma parfum pria itu mengingatkannya pada seseorang. Sorot matanya pun masih teringat jelas saat pria itu menatap dirinya. Anggi mengatakan mungkin pria itu tidak puas dengan Melanie, sehingga ia membuntuti Melanie. Melanie pun hanya menjawab, entahlah. Lalu Leo datang menghampiri mereka berdua dan Leo mengajak mereka makan siang bersama. Leo juga menanyakan keadaan Martin yang tidak ikut bersamanya. Melanie mengatakan kalau Martin lagi sibuk karena ada pekerjaan yang dipending. Pada malam harinya Martin meminta jatah namun Melanie menolak ajakan itu. Dari sanalah Martin kecewa dan ia mengatakan jangan-jangan Melanie tertarik dengan sepupunya Leo. Melanie pun membantahnya hanya Martin yang ia cintai. Melanie malah berniat akan menjodohkan Anggi sepupunya dengan Leo. Ia merasa Leo cocok bersama sepupunya karena Anggi belum memiliki pasangan. Martin pun setuju dengan ide tersebut. Saat mereka ada di gym, terlihat Anggi yang mencari perhatian Leo. Martin dan Melanie yang melihat kedekatan kedua sepupunya hanya berharap mereka bisa menjalin sebuah hubungan. Malam harinya mereka berempat menghabiskan waktu di kolam renang sambil mereka berfoto-foto. Namun Leo yang melihat foto Melanie dan Martin tidak merasa senang dan ia mencoba meneror Melanie dengan menelpon menggunakan nomor yang baru. Seperti biasanya Martin berangkat pagi-pagi dan Melanie pun menyiapkan jus yang diminta oleh Martin. Tetapi Melanie lelet menyiapkan kebutuhan Martin yang membuat Martin kecewa. Ia pun mengatakan kalau Melanie tidak becus untuk mengurus kebutuhannya. Mendengar itu Melanie marah dan ia mengatakan kalau dirinya juga mempunyai kesibukan yang lain dan Melanie meminta Martin untuk sedikit bersabar. Tapi Martin malah memilih untuk pergi meninggalkan Melanie. Martin! Saat berada di gym, ia melihat Leo membawa sebuah bunga. Dan Leo beralasan akan memberikan bunga itu kepada ibunya karena sudah lama tidak memberikan kejutan buat ibunya. Martin mengira bunga itu akan diberikan pada Anggi karena wanita seperti Anggi akan luluh dengan suasana romantis seperti itu. Tapi Leo cuma tersenyum mendengarnya. Akhirnya mereka berdua melanjutkan aktivitas masing-masing. Ternyata bunga itu untuk Melanie dan Leo mengatakan kalau ia mencintai Melanie. Setelah itu Leo memilih untuk pergi meninggalkan Melanie. Melanie menatap bunga pemberian dari Leo dan ia tidak menyangka akan mendapatkan bunga dari Leo. Tak lama kemudian, Martin pun datang dan Melanie menyembunyikan bunga pemberian Leo. Martin juga datang dengan memberikan bunga yang sama dengan Leo. Melanie sangat senang mendapatkan bunga itu. Agar Martin tidak mengetahui ada bunga dari Leo, Melanie mengajak Martin untuk berkubang air bersama dan melanjutkan ke permainan selanjutnya.
Diam-diam Melanie mengambil bunga pemberian dari Leo dan ketika itu Melanie melihat seseorang mengintai rumahnya, entah itu siapa. Keesokan harinya rumah Leo yang berdekatan dengan rumah Martin membuat Leo mengetahui kalau Martin sudah berangkat ke tempat gym. Leo pun dengan beraninya mengunjungi rumah Martin untuk menemui Melanie. Leo pun membawa makanan coklat. Melanie juga mengucapkan banyak terima kasih setelah bunga yang diberikan padanya. Melanie meminta izin untuk melukis pada Leo. Tapi tiba-tiba Melanie mendapatkan telepon dan ia meminta maaf pada Leo karena ia dan Martin sudah mendapatkan janji untuk bertemu dengan seorang klien bisnis. Suatu hari saat Melanie berada di basement, Leo mencoba menghampirinya dan ia berani mengatakan kalau dirinya mempunyai perasaan pada Melanie. Namun Melanie menolaknya karena Melanie tidak ingin merusak hubungan Martin dengan Leo. Tetapi Leo tetap kekeh ingin memiliki Melanie seutuhnya. Karena Leo terus memaksa Melanie, dia pun memilih untuk pergi dan menghiraukan Leo. Keesokan harinya Leo kembali mengunjungi Melanie di rumahnya. Kali ini Leo meminta maaf atas kejadian kemarin. Dan ia datang ke Melanie untuk mengambil foto kegiatan saat Melanie melukis. Melanie pun mengizinkan Leo untuk melakukan pengambilan foto dirinya. Saat itu Leo mencoba merayu Melanie. Dan akhirnya Leo bisa meluluhkan hati Melanie dan mereka pun bermain futsal. Tak lama kemudian Martin pun datang. Melanie dan Leo yang tengah asik dibikin kaget dan untungnya Leo masih bisa kabur dari rumah Melanie tanpa diketahui oleh Martin. Malam harinya mereka berempat minum bersama. Saat itu keadaan Leo sudah oleng berat dan Anggi akan mengurusinya. Sementara itu Martin dan Melanie memilih untuk kembali ke rumah. Anggi yang saat itu mengurus Leo yang oleng bisa diajak bermain futsal dengannya. Namun sayang ketika mereka asik bermain futsal, Leo pun menyebutkan nama Melanie. Tentunya Anggi marah dan ia pergi dari sana. Lagi-lagi Leo menghampiri Melanie. Ia pun meminta maaf atas kejadian yang terjadi dengan mereka. Ketika itu ponsel Melanie tertinggal di toko, namun Leo menawarkan diri agar ia yang mengambil ponsel itu. Ketika Leo tidak ada, orang misterius itu menghampiri Melanie. Dengan sigap Melanie menjerit minta tolong. Leo yang berada di sana ia pun menghajar orang misterius itu. Melanie memutuskan untuk menemui dokter dan ia memeriksa apakah ada luka yang serius akibat serangan orang misterius itu. Namun dokter memastikan kalau Melanie baik-baik saja. Ternyata Martin berada di sana dan ia mengetahui kejadian itu. Martin melihat langsung kedekatan Melanie dengan sepupunya Leo di klinik tersebut. Melanie terlihat kebingungan dengan hubungannya bersama Martin. Akhirnya dengan berani Melanie memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Martin dan mengatakan kalau ia telah hamidun. Melanie telah hamidun bukan dari Martin karena ia telah melakukan tes DNA. Mereka pun akhirnya terlibat pertengkaran hebat. Karena tidak mau ambil pusing, Martin pun meninggalkan Melanie dengan alasan dia sedang ada rapat di sebuah kantor. I have to go back to my meeting. Beberapa tahun kemudian, akhirnya Melanie menikah dengan Leo dan mereka mempunyai bayi perempuan yang begitu menggemaskan. Hubungan Leo dan Melanie sangat bahagia. Leo mencoba memberikan perhatian lebih untuk keluarga kecil mereka. Di sisi lain, Martin sangat trauma ketika Melanie lebih memilih Leo sepupunya. Dan Martin berencana akan mengantarkan Leo dan Melanie ke atas awan. Martin juga telah menyiapkan semuanya. Di sisi lain, Leo dan Melanie merayakan acara ulang tahun anak pertamanya dan terlihat kebahagiaan di kehidupan mereka. Sedangkan Martin terluka akibat perselingkuhan mereka berdua. Malam harinya Martin memutuskan untuk mengeksekusi mereka berdua di rumahnya. Dengan langkah perlahan tapi pasti Martin pun masuk ke rumah dan mendatangi kamar mereka berdua. Leo dan Melanie yang tengah asik bermain futsal kaget akan kedatangan Martin. Dan Martin dengan teganya membunuh mereka berdua. Setelah itu Martin membawa pergi anak mereka berdua dan memilih untuk merawatnya. Dan film pun tamat. Oke baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.